Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Itu ya untuk kesempatan kali ini. Pada kesempatan sebelumnya kita membahas terkait dengan bagaimana memasukkan atau mendaftar akun Sutero gitu ya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita untuk memasukkan dokumen atau memasukkan metadata istilahnya atau eh, memasukkan daftar citasi kita itu ke Zotero seperti apa gitu ya. Nah, eh, di sini memang terdapat secara umum ada dua cara teman-teman. Yang pertama adalah menggunakan eh, apa ya, secara manual dan secara otomatis. Ya, kalau secara manual, ya misalkan kebanyakan buku-buku bahasa Indonesia atau buku-buku yang selama itu ber-ISSN atau ber-ISBN sebenarnya bisa dimasukkan secara manual. Tapi kebanyakan buku-buku bahasa Indonesia itu perlu dimasukkan secara manual kalau misalkan banyak menggunakan itu. Tapi kalau misalkan artikel-artikel penelitian dan sebagainya biasanya kita bisa langsung gunakan dari uh, website secara otomatis. Nah, ini pada kesempatan pertama gitu ya, kita akan bagaimana cara apa? Memasukkan sebuah bahasan dalam uh, Zotero secara manual, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa menu sebenarnya sebelum kita melanjutkan gitu ya. Di sini ada new item, new collection. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan misalkan bahasan tersendiri, katakanlah apa? Skripsi katakanlah. Gitu ya. Skripsi. Nah, ini teman-teman bisa memasukkan bahan-bahan yang kalian gunakan selama skripsi itu di sini gitu ya. Terus kemudian kalau menambahkan ini seperti yang saya bilang tadi ada dua cara, ada yang manual, ada yang otomatis. Kalau yang manual gitu ya, ini bisa di bagian sini gitu ya, di bagian plus di sebelah kiri atas ini itu ada bagian plus warna hijau gitu ya, itu bisa diklik. Nah, ini ada beberapa pilihan, ada buku, book section, dokumen, terus macam-macam, ini banyak banget, bahkan more kalau diklik lagi ini banyak lagi, bahkan email pun ada gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara otomatis kita bisa memasukkan ISBN, DOI, PMID, arsip ID, ataupun ini biasanya yang digunakan sebagai indikator kalau misalkan mau memasukkan secara otomatis gitu ya. Nah, ini tidak perlu diperhatikan, ini catatan-catatan gitu ya. Ini bagaimana cara kita menambahkan atau menghubungkan. Mungkin ini akan kita pelajari selanjutnya. Jadi untuk kesempatan pertama mungkin kita secara manual dulu gitu ya mungkin. Nah, sebagai pandangan mungkin saya akan mencari di sini. Katakanlah perkembangan manusia. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa lihat gitu ya, psikologi perkembangan anak. Misalkan ini sudah ada dari UT, ya, buku-buku. Nah, ini misalkan nih tidak ada dokumen yang bisa saya download gitu ya. Nah, ini misalkan saya klik. Nah, psikologi perkembangan ini misalkan judulnya, sebentar saya cari identitas bukunya terlebih dahulu. Oh ya benar. Sorry. Nah, Yahya. Ya, kalau pengertian lama kan gitu ya. Nah, misalkan ini di sini saya kecilkan dikit. Saya mau menambahkan buku ini gitu ya. Book. Nah, di sini langsung muncul ya isian-isian yang harus teman-teman isi gitu ya. Ini judulnya katakanlah psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan. Ini nama belakang Yahya, kemudian huruf depannya Y, gitu ya. Nah, misalkan bisa nggak ya? Ini coba saya cari tahu lengkapnya deh. Ya, Utrecht, misalkan, oke, contoh gitu ya. Tapi Utrecht ini buku tahun berapa, 2011, date-nya 2011 ya. Terus kemudian apalagi yang bisa diisi,
Nah, mungkin ini aja ya, karena cuma satu aja gitu ya. Jadi psikologi perubahan Kencana 2011. Publisher, nah ini Kencana. Nah, selesai. Biasanya komponen-komponen ini yang paling penting diisi gitu ya. Selesai. Nah, kalau misalnya secara otomatis gitu ya, mungkin di sini kita bisa ketahui, katakanlah. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan kalau secara otomatis itu ada dua cara sebenarnya. Nah, kita masuk ke sini dulu gitu ya, diklik di judulnya. Nah, kalau teman-teman ingat minggu kemarin atau di kesempatan sebelumnya kita sudah mengisikan add-on di browser untuk mengambil dokumen dari secara online gitu ya. Nah, ini di sini akan menyala teman-teman, akan terlihat warna biru seperti buku ini. Nah, ini kalau diarahkan seperti ini akan muncul Save to Zotero. Nah, ini bisa kita klik gitu ya. Nah, ini akan langsung masuk. Kalau misalkan punya folder yang lain mungkin bisa disesuaikan. Karena tadi saya hanya membuat skripsi gitu ya. Psikologi perkembangan ada linknya. Ini cukup di enter. Selesai. Kita lihat lagi di tutorial. Nah, sudah ada ya. Nah, di sini bahkan sudah ada abstraknya sekalian. Jumlah halaman, bahasa, ISBN bahkan lebih lengkap daripada yang kita inputkan di awal seperti ini tadi. Ya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk memasukkan secara otomatis. Ini baru cara pertama. Baik, kita akan coba cara kedua. Cara kedua gitu ya. Seperti yang saya perlihatkan tadi, di sini ada site di citasi gitu ya. Nah, ini bisa diklik. Nah, ini ada MLA, APA, Chicago, Harvard, Vancouver, dan seterusnya. Nah, di sini di bawahnya ada beberapa pilihan. Nah, silakan teman-teman pilih di RefMan atau Reference Manager. Kalau ini diklik gitu ya. Nah, Zotero Connector langsung menyala ya. Always allow. Klik OK ya. Silakan pilih dimasukkan di mana skripsi. Kita lihat lagi. Jadi apa hasilnya. Nah, sudah ada 3, ini plus ISBN. Kalau tadi dari websitenya langsung kita dapat sekalian abstrak. Kalau misal kita masuk dari Google Scholar tadi, Reference Manager hanya muncul ISBN saja gitu ya, tapi tidak muncul abstraknya. Tapi kalau kita masukkan secara manual, lebih sedikit lagi, ISBN-nya tidak muncul gitu ya. Ini yang membedakan di antara ketiganya. Nah, untuk cara selanjutnya memasukkan secara digital gitu ya. Teman-teman, kalau ini biasanya di jurnal sih. Kita coba untuk misalkan kita cari jurnal bahasa Inggris gitu ya. Misalkan apa? Human Development. Misalkan. Nah, ini katakan artikel of Human Development gitu ya. Ini jurnal tahun 2000 ya, ini sebenarnya bisa di-download sih. Tapi coba kita masuk ke sini, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya tadi di menu atas tadi kan ya, itu ada kalau bisa klik di sini ISBN, DOI, PMID, arsip gitu ya. Nah, ISBN ini untuk buku teman-teman. Jadi kalau misalkan kalau jurnal-jurnal, artikel jurnal biasanya di istilahnya DOI. Nah, cara paling mudah mengidentifikasi DOI itu biasanya tercantum di bawah ini, gitu ya. Kamu kopas ini semua di Ctrl C gitu ya, atau klik kanan untuk copy gitu ya. Terus kemudian masuk ke Zotero. Terus kemudian diklik bagian sini di Ctrl V ya. Kita klik enter. Atau kita enter aja, tekan enter. Nah, ini langsung muncul. Lebih lengkap lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan ini nggak ada gitu ya katakanlah. Nah, silakan teman-teman perhatikan di bagian atas ini selalu ada ini DOI EBS 10 titik bla 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 ke belakang gitu ya. Ini adalah nomor DOI teman-teman. Jadi kalau misalkan tidak bisa di-download atau tidak termaktub ya, tidak tertulis di websitenya, teman-teman bisa menggunakan tadi di URL-nya ini pasti selalu muncul DOI-nya. Klik di sini, Ctrl V, enter. Yang muncul akan sama, gitu ya. Nah, oke.
di sini kita sudah bisa memasukkan artikel, kita sudah bisa memasukkan buku gitu ya. Nah, apakah buku yang ada di sini ini sudah bisa kita lihat secara langsung? Kalau kita double klik, jawabannya adalah tidak bisa. Kita akan diarahkan ke laman websitenya, gitu ya. Kalau berbayar, kalau gratis sih nggak masalah gitu ya, karena kebetulan ini saya ada di lingkungan kampus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau ini tidak, bagaimana biar kita lebih mudah lagi dalam membuka jurnal, gitu ya. Nah ini saya download saja dari sini, gitu ya, dari website aslinya atau penyedia artikelnya. Nah, oke, start download. Nah, di sini teman-teman memang ada beberapa cara untuk menghubungkan antara metadata atau apa ya, cuma ini kayak apa ya? Kalau aku bilang itu kayak casing handphone itu loh. Ini casingnya aja, nggak ada handphonenya, tapi kalau mau ada handphonenya kan ditambah lagi toh. Nah, di sini adalah kita bisa menambahkan lampirannya atau attachment, ya. Jadi ini ada beberapa pilihan sebenarnya. Kalau yang pertama adalah attach link to file. Jadi file ini hanya akan dokumen ini ada di laptop ini yang digunakan ini. Tapi ketika saya menggunakan laptop lain, filenya tidak ikut, gitu ya. Attach link to file. Jadi memang kita simpan di satu laptop, terus kemudian kita sambungkan, gitu ya. Dan tapi sayangnya masalahnya adalah file ini cuma ada di laptop ini aja, tapi ketika saya ganti laptop, linknya akan hilang. Jadi kita nggak bisa membuka lagi jurnal yang sama, katakanlah seperti itu. Terus yang kedua adalah attach store copy of file. Jadi ini kita mengupload file yang kita gunakan, gitu ya. File yang kita baca itu diupload. Nah itu nanti misalkan kalau kita menggunakan di laptop lain, itu akan terdownload juga di laptop yang baru, gitu ya. Nah inilah yang membedakan antara yang gratis sama yang enggak. Kalau yang gratisan, stored copy of file-nya ini kecil. Kalau nggak salah cuma 250 MB. Apa 200 MB ya, saya akan lupa. Pokoknya kecil. Tapi kalau misalkan berbayar, itu bisa sampai 1 atau 2 giga seingat saya. Nah, itu jauh lebih besar. Nah, yang ketiga adalah attach link to URL. Jadi, tadi kenapa saya bilang, teman-teman yang mempunyai akun kampus, terus kemudian menggunakan Google kampusnya, itu biasanya mendapat fasilitas untuk unlimited Google Drive. Jadi penting banget buat teman-teman install Google Drive di laptop ataupun mengupload semua dokumen kalian ke Google Drive. Nah itu membuat kalian jadi lebih mudah untuk menghubungkan file atau dokumen yang sudah ada, gitu ya. Itu akan memudahkan kalian banget. Jadi kalau tadi copy of file ini harus berbayar atau URL, kalian gabungkan dengan Google Drive dari kampus, bisa unlimited, gitu ya. Nah kalian nggak perlu bayar, fasilitasnya sama kayak yang Zotero berbayar, gitu ya. Nah, ini saya sebagai contoh aja karena ini cara menghubungkannya seperti apa. Oke, saya akan menghubungkan file ini dengan yang sudah saya download tadi dan hanya ada di laptop ini. Attach link to file, saya klik, ya, karena biasanya akan ada di download, gitu ya. Nah, di dokumen ini saya lupa nih. Decade of Human Development, saya klik, open. Nah, ciri-cirinya akan ada muncul ini. Panah tambahan sebelah kiri sendiri, teman-teman. Nah, misalkan nih, gitu ya. Tadi kan ini saya klik double, nggak bisa, gitu ya. Saya langsung diarahkan ke websitenya. Tapi ini kalau misalkan saya double klik, gitu ya. Langsung terhubung dengan file yang sudah terdownload sebelumnya. Gitu ya. Jadi ini sisi positif kalau kita menggunakan Zotero. Jadi kita tidak perlu mencari ini di mana, gitu ya. Kita juga bisa, misalkan katakanlah human, ya, udah langsung bisa lebih mudah. Seperti ini teman-teman kalau misalkan menggunakan Zotero dikaitkan dengan filenya. Baik, sampai sini mungkin sementara itu dulu terkait dengan bagaimana menghubungkan file dengan metadata atau caching di Zotero. Nah mungkin untuk tambahan juga satu hal lagi mungkin ya teman-teman di sini bisa klik kanan untuk memberikan catatan tersendiri, gitu ya. Jadi kalau misalkan pengen mudah atau membuat summary sederhana, gitu ya, misalkan silakan dibaca di artikelnya tadi, gitu ya. Misalnya adalah kita lihat dari abstraknya saja, mungkin bisa jadi landasan, gitu ya. Nah,
sini teman-teman bisa menggunakan atau membuat catatan sederhana bahwa artikel ini misalkan melihat perkembangan peran pengembangan manusia dalam organisasi, katakanlah manusia dalam organisasi. Nah, seperti ini katakanlah contoh sederhananya nih. Jadi teman-teman ketika membuka ini gitu ya, ini tentang apa sih? Kalau ini diklik, nah teman-teman bisa lihat catatan yang sudah kalian buat. Jadi ini memang perlu konsistensi untuk teman-teman membuat catatan sederhana gitu ya. Tuh, jadi ini adalah dua cara memasukkan cara online otomatis gitu ya. Jadi kalau kita simpulkan, pertama ada dua cara, ada cara manual, ada cara otomatis. Cara manual kita memasukkan satu persatu, cara otomatis kita menggunakan internet gitu ya dengan mengidentifikasi dari yang pertama dari DOI atau ISBN, kedua dari lamannya tadi, selama website tadi sudah ada konektor Zotero-nya gitu ya. Kita tinggal klik itu bisa langsung masuk. Terus yang ketiga adalah kita menggunakan menu citasi gitu ya, menu site dari artikel yang ada di Google Scholar contohnya, itu ya kita masukkan. Ini kita langsung dimasukkan lewat reference gitu ya, itu juga bisa. Jadi secara umum seperti itu caranya menggabungkan antara Zotero dengan file dan cara mendownloadnya. Baik, sekian aja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya.